Hai guys, kembali lagi bersama saya Valencia Florana Verina dengan NIM 2210417747. Video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMN. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management. Menurut Indrajit tahun 2002, persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management adalah yang pertama, persamaan dalam pengelolaan arus barang atau jasa. Yang kedua, persamaan dalam pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan pengangkutan barang. Kemudian yang ketiga yaitu persamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan perbedaan antara logistik manajemen dan supply chain management menurut Hugos pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa logistik manajemen fokus pada pengadaan, distribusi, pemeliharaan, manajemen persediaan. Sedangkan supply chain management fokus meliputi pemasaran, pengembangan produk, keuangan, dan layanan konsumen. Kemudian di sini juga ada pengertian dari supply chain management. Supply chain management adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan barang mentah hingga sampai ke konsumen. Tahapan dalam supply chain management yaitu yang pertama, ada tahap pemesanan, yang dimana perusahaan melakukan perencanaan terhadap produk apa saja yang akan diproduksi berdasarkan pemesanan. Bagaimana suatu perusahaan memperkirakan kebutuhan pasar sehingga produk yang kita produksi tidak overstock. Yang kedua yaitu proses perencanaan. Setelah pemesanan, kita perlu merencanakan produksinya. Dan yang ketiga yaitu ada pengadaan. Tentu saja ketika ingin memproduksi, maka diperlukan bahan baku untuk diolah. Perlu juga mempertimbangkan harga terbaik dari vendor ya. Yang keempat yaitu ada proses produksi. Proses yang mengolah semua bahan baku menjadi produk jadi. Tidak hanya menggunakan tenaga manusia, tapi menggunakan mesin. Kemudian yang kelima yaitu inventory. Tidak semua barang yang diproduksi langsung dikirim ke distributor. Oleh karena itu dibutuhkan inbound ini untuk menyimpan barang yang sudah diproduksi. Yang keenam ada proses pengiriman. Proses pengiriman melalui kurir dan transportasi. Perlu perencanaan dan penjadwalan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Kemudian yang ketujuh ada return. Terjadi apabila konsumen mengajukan pengembalian, misalnya barang yang dikirim tidak sesuai dengan standar. Kemudian di sini juga ada tujuan dari supply chain management. Tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah yang muncul. Materi berikutnya yaitu peran supply chain management dalam bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Peran pertama yang sangat penting adalah perencanaan atau planning. Ada dua aspek yang termasuk dalam planning. Yang pertama, yang juga adalah awal dari proses supply chain management adalah demand planning, yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales. Yang kedua adalah supply planning, yaitu perencanaan atas berapa banyak bahan baku dan material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian yaitu ada proses pengadaan atau sourcing. Setelah proses demand dan supply planning telah dilakukan, selanjutnya peran supply chain management adalah memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan.
Hal-hal yang perlu dikelola termasuk proses pencairan supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga, dan termin pembayaran atau Terms of Payment atau TOP, proses pemesanan, pembelian, sampai penerimaan barang dari supplier termasuk pengelolaan persediaan atau inventory management atas bahan baku. Yang ketiga yaitu produksi, bergantung pada setup bisnis kulinernya. Terkadang fungsi produksi ini bisa saja dimasukkan ke dalam bagian operasional. Namun pada dasarnya, proses produksi ini adalah bagian yang terintegrasi dari supply chain management. Yang terakhir yaitu pengantaran atau delivering. Peran terakhir supply chain management yang juga sama pentingnya adalah pengantaran atau delivering. Untuk bisnis kuliner yang baru memiliki satu cabang, bisa jadi hal ini belum terlalu relevan. Tapi untuk bisnis yang kuliner yang memiliki beberapa atau banyak fungsi ini harus diperhatikan dengan baik. Materi berikutnya yaitu elemen yang ada dalam supply chain management. Yang pertama yaitu pembelian, operasi, integrasi, kolaborasi, distribusi, ketangkasan, inovasi, pengukuran kinerja, penyelarasan, dan yang terakhir yaitu teknologi. Tujuan dari supply chain management adalah untuk mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Yang terakhir yaitu proses bisnis dalam supply chain management. Prosesnya yaitu dari supplier ke manufaktur, kemudian dari manufaktur ke distribusi, dan dari distribusi ke customer, dan yang terakhir dari customer ke konsumen. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.